Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yasmin dengan NIM 21101112162 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi di UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal ujian tengah semester sebagai berikut. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mengajarkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kepada Ibu Dr. Anda Anik Irawati MSI dan Bapak Dr. Imam Mustain SHMM. Selanjutnya, saya akan membacakan soal yang telah diberikan. Soal yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di UPN VJ. Soal nomor 2, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Soal ketiga, jelaskan filsafat Pancasila. Soal keempat, jelaskan dan berikan contoh kasus mengenai beberapa tema yang telah disediakan sebelumnya. Saya memilih satu dari 4 tema yang tersedia, yaitu prinsip manusia Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal pertama. Soal pertama mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa memiliki sikap dan pandangan terhadap negerinya atas dasar falsafah kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Sikap dan pandangan tersebut cakup pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemahaman dan dimilikinya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, para mahasiswa diharapkan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, berkeadaban dalam konteks kekinian dan masa mendatang, serta menjadi warga negara yang disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mampu mengimplementasikan perilaku bela negara. Nah, slide ini menunjukkan tatap muka pertama hingga tatap muka ketujuh. Ini merupakan materi yang telah dibahas oleh Ibu Anik maupun oleh Bapak Imam. Pertama yaitu mengenai konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Indonesia dalam lintasan sejarah, filsafat Pancasila dan ideologi, prinsip manusia Pancasila, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta radikalisme. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2, yaitu mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bila kita lihat dari layar, terlihat bahwa ada simbol-simbol Pancasila yang tertera, yaitu simbol bintang, pohon beringin, pantai, kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, simbol dari bintang yaitu sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka dari itu, sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga negara, kita dapat mengimplementasikan dengan cara yang pertama, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, menghormati setiap perbedaan. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar masyarakat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Lalu,
Simbol dari pohon beringin, yaitu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna bahwa adanya persamaan derajat pada setiap manusia, persamaan perlakuan hak, persamaan perlakuan dalam segala apapun itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, implementasi yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga negara, yaitu yang pertama menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Kedua, menghargai dan menghormati antar masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, ataupun bangsa. Yang ketiga, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Simbol selanjutnya adalah simbol rantai, yaitu sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila Persatuan Indonesia ini menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan juga negara. Hal ini dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat dalam membangun rasa nasionalisme. Selanjutnya adalah simbol kepala banteng, yaitu sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini adalah menjunjung tinggi permusyawaratan, menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat bagi setiap warga negara. Nah, implementasinya yaitu dengan memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu atau pemilihan umum, dan yang terakhir adalah tidak saling menghina antar warga negara. Dan yang terakhir adalah simbol padi dan kapas untuk sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini dapat diimplementasikan menjadi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga negara dapat menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga sangat diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengenai filsafat Pancasila. Nah, arti dari filsafat Pancasila ini adalah menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bernegara. Terdapat 3 landasan filsafat Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Nah, pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yaitu sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila. Manusia memiliki hal-hal yang mutlak, yang terdiri atas susunan kodrat, yaitu raga dan jiwa, sifat kodrat, makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah landasan epistemologis Pancasila, yaitu Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan, pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Susunan dari isi arti Pancasila mencakup 3 hal, yaitu yang pertama bersifat umum atau universal, yang kedua bersifat umum kolektif, dan bersifat khusus dan konkret.
Selanjutnya, susunan pengetahuan Pancasila bersifat formalogis, baik susunan sila-sila Pancasila maupun isi dari arti sila-sila Pancasila. Susunan dari sila-sila Pancasila ini bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Hakikatnya menelaah tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Membahas tentang filsafat nilai Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila ini adalah nilai-nilai atau norma sebagai pedoman negara. Terdapat 3 tingkatan nilai. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan nilai praktis. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4, yaitu penjelasan tentang kasus mengenai prinsip manusia Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya membahas kasus korupsi infak 1,7 miliar di Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya, izinkan saya untuk menceritakan kasus yang terjadi. Korupsi infak 1,7 miliar Masjid Raya Sumatera Barat. Terdakwa penilap infak Masjid Raya Sumatera Barat, Yelna Zirinto, divonis 7 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada Jumat 5 Februari 2021. Yelna Zirinto merupakan aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Sumatera Barat yang menjabat beberapa jabatan, yakni Bendahara Masjid Raya Sumatera Barat, Bendahara Unit Pengumpul Zakat, dan Bendahara di Biro Bina Mental dan Kesras Setda Prof. Dalam sidang yang diketuai oleh Yose Ana Roslinda dengan hakim anggota M. Takdir dan Zulaikha itu, terdakwa dinyatakan bersalah, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, JO pasal 62 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda 350 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan, kata Yose saat membacakan putusan. Tak hanya sampai di sana, majelis hakim juga memutuskan agar terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,7 miliar. Jika terdakwa tak membayar dana infak yang ditilap tersebut, maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 tahun. Selanjutnya, Yose mengatakan terdakwa terbukti telah melakukan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumatera Barat, dana sisa peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, dan dana unit pengumpul zakat atau UPZ Wah Sakato. Kemudian, terdakwa juga terbukti bersalah telah menyelewengkan dana APBD Biro Bina Mental dan Keskas Setda Provinsi Sumbar tahun anggaran 2019. Putusan terhadap terdakwa terbilang rendah hati dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 8 tahun penjara. Sementara tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan akan berpikir dulu untuk melakukan banding atau tidak. Begitu juga dengan tim jaksa penuntut umum. Usai sidang, terdakwa yang mengenakan rompi merah bertulisan Tahanan Kejaksaan Negeri Padang itu langsung meninggalkan ruang sidang menuju rumah tahanan Anak Air Kota Padang. Oke, dari kasus yang kita lihat, bahwa terdapat kata-kata korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi definisi korupsi itu secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan rusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok, bisa melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Selanjutnya, jika dikaitkan dengan materi prinsip manusia Pancasila, di sini kita dapat berpegang teguh bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia, bukan hanya sebuah ideologi, tetapi Pancasila merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memaknai bahwa dalam setiap melakukan segala sesuatu, kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila, maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan. Dari kasus yang telah dipresentasikan tadi, tentunya banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, dari kasus yang telah disampaikan tadi, tentunya terdapat beberapa pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, jika kita melakukan tindakan korupsi seperti pada kasus tadi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap Tuhan, dan tidak jujur terhadap orang di sekitar kita. Nah, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya kita memperlakukan setiap manusia dengan perlakuan yang pantas. Nah, pada tindakan korupsi ini, kita telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan, yaitu mengambil kesempatan ini sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan hanya untuk keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang di sekitar. Kita merugikan negara. Lalu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang seharusnya makna dari sila ini adalah membuat para masyarakat Indonesia bersatu tanpa adanya kekacauan. Karena adanya kasus korupsi ini membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Lalu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pada kasus korupsi tentunya sangat-sangat melanggar. Mengapa? Karena ini tuh meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Dan pada sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini terjadinya ketidakseimbangan, ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat solusi terhadap kasus korupsi. Terdapat aturan yang mengatur, yaitu rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah, dan yang paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, pada kasus yang telah disampaikan tadi, terdapat sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada tersangka. Pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Nazirinto, oknum ASN, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdakwa kasus penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumatera Barat, serta korupsi sejumlah anggaran. Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar 350 juta subsidi 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 1.754.979.804
Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita dan dilelang. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun, kata Hakim Ketua Yose Ana Roslinda dalam amar yang dibacakan di Padang, Jumat 5 Februari tahun 2021, dikutip dari kompas.com Antara. Nah, dari paparan kasus yang telah saya sampaikan tadi, sangat terlihat bahwa korupsi sangat berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya untuk menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Sekian dari saya. Salam Pancasila, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.